Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semuanya, di video kali ini kita akan bahas seputaran TKO atau toko token. Jadi di perdagangan hari ini TKO ada di harga 5.625. Ini aku pakai TKO BidAir. Jadi kalau teman-teman masih punya TKO, apakah TKO masih layak untuk kita lihat? Nah, kalau sekarang sih TKO udah turun dalam banget ya. Dari awal dia FOMO-FOMO-nya atau baru-baru listingnya, TKO itu ada di level yang sangat mahal loh. Di 72.000, dan sekarang harga TKO itu hanya di 5 ribuan teman-teman, yang berarti udah turun sangat dalam nih. Mungkin udah sampai 90% ya. Jadi ini adalah salah satu token exchange ya, yaitu toko kripto, dan kalau kita lihat memang performanya cenderung downtrend dalam 1 tahun terakhir sejak dia listing. Dan kebetulan pergerakan market saat ini lagi dalam fase yang cenderung turun. Dan sebulan terakhir sih untuk Bitcoinnya sudah mengalami fase sideways. Nah ini juga tentunya menjadi pressure tersendiri untuk TKO. Jadi kalau kita lihat dalam sebulan terakhir TKO juga sebenarnya dalam fase sideways. Sudah beberapa kali kena pump juga. Ini pasti banyak teman-teman yang FOMO nih, karena di video kali ini ya, di perdagangan hari ini TKO itu naik sekitar 5,49%. Dan Bitcoin itu nggak naik, bahkan turun 0,56%. Nah, seperti apa kemungkinan yang terjadi pada TKO saat ini? Nah, untuk TKO, area supportnya itu teman-teman harus tahu, saat ini ada support terakhirnya ada di 3.561 area ya. Jadi kisaran area tersebut merupakan area resistance yang paling bawah untuk TKO, dan di bawahnya itu belum ada area resistance lagi. Artinya adalah kalau dia breakdown dari area tersebut dari 3.500 ini, ya kemungkinan TKO akan mencari area resistance yang baru. Entah itu di harga berapa, kita masih belum tahu juga. Nah, untuk area resistance yang kuat untuk TKO tentunya bisa kebentuk dari EMA 99 yang garis biru ini, kemungkinan akan berada di area 8 dolar. Sorry, maksudnya 8.000 rupiah. Nah, area tersebut juga merupakan area support yang beberapa kali menjadi support untuk TKO. Jadi untuk itu kemungkinannya, jadi kalau kita lihat untuk potensinya apakah TKO masih berpotensi untuk naik. Nah, ini TKO ada bentuk pola kayak reversal gitu ya. Reversal pattern. Jadi biasanya kalau ada pola-pola yang aneh gitu, kita nggak familiar, teman-teman boleh aja cek di Google, cari pola-pola yang kira-kira berpotensi terjadi pada pergerakan daripada kripto yang kalian analisa. Jadi jangan ragu untuk mencari beberapa referensi, karena mungkin aja pola-pola ini merupakan tanda-tanda bagaimana pergerakan dari market itu berpotensi untuk naik. Mungkin pola yang paling mirip itu adalah ascending triangle, cuman posisinya adalah dari turun ke naik. Nah, kita masih belum lihat apakah TKO kedepannya akan berhasil menjebol area dari ascending triangle ini. Kalau di sini aku buatkan chartnya atau buatkan garisnya, itu teman-teman bisa melihat potensi area resistance yang sangat kuat untuk TKO, yaitu di kisaran 6.391. Nah, kalau TKO akhirnya berhasil untuk breakout area tersebut, maka potensi untuk kenaikannya itu bisa sampai ke 8.000, yang mana seperti kita bilang tadi, ini merupakan area EMA 99. Dan kalau kita cek dari sini, kita tarik ke swing low, kemudian kita sudah menemukan garisnya, kita pindah ke sini, maka ya berpotensi juga untuk naik sampai area-area tersebut, kisaran 8 ribuan teman-teman, 8.300, 8.400 itu sangat berpotensi untuk TKO jika, nah ini harus digarisbawahi nih, jika dia breakout dari area sini di kisaran 6.000, ya kita anggaplah 6.500-an. Kalau dia sudah breakout area tersebut, maka sangat berpotensi untuk TKO menuju ke 8.000.
Cuman kalau TKO gagal untuk breakout, mungkin dia nanti ke reject di sini. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ketika TKO ke reject di area sekitaran 5.300-an ini. Kalau nanti teman-teman lihat TKO turun ya, breakdown dari area-area tersebut atau area trend line yang ini, itu sangat menjadi tanda yang kurang baik. Potensinya bisa turun sampai ke area support yang di 3.500. Kalau kita lihat dari MACD, indikator MACD, di sini kita bisa menemukan beberapa indikasi bahwa masih ada potensi untuk TKO melanjutkan kenaikan. Karena dari MACD sendiri ini masih sangat potensial ya untuk melanjutkan line-nya untuk naik. Cuman untuk kedepannya kita perlu untuk pantau seperti apa kondisi market juga teman-teman. Kalau dari RSI sendiri ya RSI-nya belum berada di level jenuh beli, artinya masih sangat berpotensi untuk naik sampai level sini. Apakah itu akan terjadi? Kita nantikan aja. Dari segi volume ini nggak terlalu besar, so kita harus hati-hati ya. Volumenya nggak terlalu besar, jadi ya itu bisa jadi warning juga sih buat kita buat lebih hati-hati, jangan FOMO. Ini kita sekarang cek dia di time frame 4 jamnya. Nah, kalau di time frame 4 jam TKO berulang kali berhasil untuk tembus dari area EMA 99. Di sini kalau teman-teman perhatikan area lain yang biru ini sangat-sangat dipatuhi oleh TKO. Jadi sempat dia breakout tapi dia ke bawah turun lagi. Di sini dia berhasil tembus tapi ke bawah turun lagi. Jadi area EMA 99 ini sangat dihormati oleh TKO nih. Dia masih takut untuk naik atau berhasil untuk break dari area tersebut dan closing di atas dari EMA 99-nya. Dan saat ini sepertinya lagi dalam proses perjuangan. Apakah TKO akan mampu untuk naik ataupun enggak? Nah, itu kita nggak bisa pastiin, hanya waktu yang bisa jawab. Dan kalau kita lihat dari beberapa indikator ya, kita pakai MACD. Dari MACD-nya di sini masih ada potensi untuk mengalami kenaikan. Cuma kita harus berhati-hati sama potensinya terjadi divergence di sini. Dan di sini juga ada ya tanda-tanda divergence. Jadi entah yang mana yang mendominasi, apakah buyer atau seller yang akan mendominasi dari pergerakan TKO, yaitu bisa-bisa aja teman-teman. Cuman yang paling pasti jangan FOMO sih, karena ini udah berulang kali dia bikin shadow kayak gini. Takutnya kalau ada yang buy di harga sini itu bener-bener nggak oke lah. Kalau yang udah terlanjur sangkut, mungkin teman-teman beli di 20 ribuan, di 18.000, 15.000. Ya udah teman-teman staking dulu. Bisa staking di beberapa exchange kayak Binance kayaknya udah bisa. Terus kalau ada fitur locknya di aplikasi toko kripto ya di lock aja dulu. Sepertinya memang butuh waktu yang lama untuk kita melihat TKO naik teman-teman. Ya, so far masih sangat berpotensi untuk naik dan juga turun, jadi lebih hati-hati aja. Kalau dari time frame 1 jam pergerakan dari TKO sangat volatile. Di sini kelihatan dia naik dan turunnya itu lumayan ekstrim ya. Kita lihat di sini sudah sempat naik sekitar 6%, tapi reject lagi, dan ini sepertinya adalah pola-pola dari Elliott Wave yang mungkin kita bisa lirik juga. Jadi di sini 1, terus di sini mungkin 2. Berarti sekarang kita lagi buat wave 3-nya. Di mana wave 3-nya? Kemudian wave 4 dan cari wave 5. Nah, kalau bisa sih bisa sampai sini teman-teman, kalau bisa sampai ke 6 ribuan. Cuman agak susah sih sepertinya karena beberapa kali juga pergerakan dari TKO ini kayak nggak konsisten gitu. Jadi bentar-bentar dia naik kayak gini, naik, terus bentar-bentar dia kebanting lagi. Jadi pergerakan yang tidak konsisten ini sebenarnya agak sulit untuk kita melihat kedepannya seperti apa. Cuma kalau dari beberapa indikator di sini, kalau kita lihat dari RSI ini udah jenuh ya, udah jenuh beli, kemungkinan akan mengalami fase koreksi. Jadi kalau koreksinya bisa sampai ke ntar kita pakai Fibonacci. Nah, kalau kita koreksinya bisa sampai ke harga 5.449 atau di Fibo 61,8 itu masih sangat bagus. Tapi kalau koreksinya justru bawa
ke bawah, drop ya sampai mungkin ke Fibo 23,6 atau sampai ke 0 di sini di 5.200, itu bukan tanda yang bagus. Jadi otomatis untuk pola dari elite wave ini udah terbilang gagal juga. Jadi ya itu aja untuk TKO, semoga bisa bermanfaat. Again, lakukan riset sendiri ya teman-teman, karena cryptocurrency itu beresiko banget, apalagi ketika market lagi downtrend gini, yang pengen cuan-cuan jangka pendek itu pastinya agak challenging juga. Tapi ketika market bull run itu dapatin profitnya itu gampang banget, kalau menurut pengalaman aku ya. Jadi kita yang nggak bisa analisa pun juga bisa cuan kalau market lagi naik. Cuma kalau lagi turun kayak gini, kadang-kadang udah dianalisa tapi masih nggak sesuai juga. Jadi agak lebih berisiko lah. Sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, boleh join ya, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan kalau ada koin lain yang mau dianalisa juga boleh, tulis aja di kolom komentar. Next time kita akan bahas. Akhir kata saya Andre, makasih.